Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kali ini kamu akan belajar menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Pertama-tama, kalian harus mengetahui dulu ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, di tengah-tengah, ataupun di akhir. Nah, dalam satu paragraf itu terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Pengertian kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Diingat-ingat kembali, dalam satu paragraf terdiri dari berapa? Ya, terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya biasanya terdiri paling sedikit ada 3. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Diingat-ingat, deduktif berarti berada di awal atau depan. Yang kedua ada paragraf induktif. Artinya paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir, berarti induktif. Sedangkan paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Jadi ada di awal, ada juga yang di akhir, sehingga disebut paragraf campuran. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok dalam suatu bacaan? Yang pertama, kamu harus membaca dengan cermat dan teliti. Tidak boleh membaca terburu-buru. Perhatikan jenis-jenis kalimatnya, perhatikan paragrafnya, dan kalimatnya itu termasuk kalimat utama atau kalimat pengembang. Yang kedua, menentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, menuliskan ide pokok. Nah, menuliskan ide pokok itu merupakan kesimpulan dari kalimat utama. Ayo, kita identifikasi letak kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang pada paragraf berikut ini. Kita baca dulu sesuai langkah pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu paragraf ke-1. Mari kita lihat kira-kira mana kalimat utamanya. Ya, benar. Kalimat utamanya ada di awal. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu disebut dengan kalimat utama. Sekarang, ide pokoknya bagaimana berarti? Ide pokoknya ditulis. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, ide pokoknya itu merupakan kesimpulan dari kalimat utama. Setelah kita mengetahui kalimat utama dan ide pokok, kita tulis sekarang kalimat pengembangnya. Kalimat pengembangnya yang mana? Pertama ini. Nah, yang bergaris bawah kuning itu kalimat pengembang 1. Secara umum, mulai itu sampai tubuh. Kalimat pengembang 2
mulai dari makhluk hidup akan bergerak sampai seluruh tubuhnya. Itu disebut kalimat pengembang. Nah, pada paragraf 2 ini, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, dari paragraf 2 ini, tugas kamu adalah menuliskan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Tulis di buku tulismu dan kumpulkan pada ibu guru. Demikian pembelajaran dari Ibu pagi hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.